Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian? Semoga tetap sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Hari ini kita akan belajar bimbingan dan konseling bersama Ibu Nina. Oke. Membahas sedikit dari minggu kemarin ya, ini review buat kalian yang ketinggalan materi. Bu Nina akan review lagi tentang motivasi dan prestasi belajar. Ini boleh diikuti ya. Kemarin yang sudah juga boleh merefresh kembali. Definisi motivasi. Motivasi adalah daya penggerak di dalam diri seseorang untuk berbuat sendiri. Motivasi merupakan kondisi internal individu yang mendorongnya untuk berbuat sesuatu. Peran motivasi adalah sebagai pemasok daya atau energizer ya, untuk bertingkah laku secara terarah. Definisi motivasi ini diungkapkan oleh Gleitman tahun 1986. Ini definisi motivasinya aja ya, penggerak dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu. Oke, daya gerak. Oke, sedangkan definisi motivasi berprestasi adalah dorongan untuk berjuang, bekerja habis-habisan untuk mencapai sukses. Daya dorong yang terdapat dalam diri seseorang sehingga orang tersebut berusaha untuk melakukan suatu tindakan atau kegiatan dengan baik dan berhasil dengan predikat unggul atau excellent. Dorongan itu bisa berasal dari dalam diri atau luar dirinya. Jadi motivasi berprestasi itu dorongan ya, kan motivasi tadi dorongan dari dalam diri, tapi dia ada berprestasinya untuk berjuang, bekerja habis-habisan untuk mencapai sesuatu ya, motivasi berprestasi. Oke, ada 3 jenis tingkatan motivasi. Ada 3 ya, motivasi itu ada 3 tingkatannya. Yang pertama, motivasi yang didasarkan atas ketakutan atau fear motivation. Jadi karena takut akan sesuatu, dia melakukannya. Misalnya, aku takut dimarahin sama ibu guru, jadi aku ngerjain PR. Alasannya ngerjain PR itu karena takut dimarahin. Aku takut nggak kebagian permen, jadi aku larinya kencang. Takut. Nah, itu tingkat motivasi yang paling rendah ya. Motivasi yang didasarkan atas ketakutan atau fear motivation. Biasanya ini pada anak-anak ya. Karena takut nggak dikasih uang jajan, jadi aku belajar. Nah, belajarnya itu bukan karena ingin belajar, tapi takut nggak dikasih uang jajan. Fear motivation. Yang kedua tingkatannya, motivasi karena ingin mencapai sesuatu atau achievement motivation. Nah, kalau ini lebih tinggi lagi tingkatannya, karena saya ingin jadi hafiz atau hafizah, maka saya akan belajar Al-Quran dengan sungguh-sungguh. Mulai dari makharajal hurufnya, mulai dari apanya ya, pokoknya saya murojaah tiap hari karena saya ingin menjadi hafiz dan hafizah. Itu motivasi karena ingin mencapai sesuatu. Ini biasanya motivasi ini timbul pada anak-anak yang sudah menginjak remaja seperti kalian. Jadi enggak lagi karena takut, tapi dia ingin mencapai sesuatu. Nah, yang paling tinggi yaitu tingkatannya motivasi yang didorong oleh kekuatan dari dalam diri sendiri ya, inner motivation. Jadi tadi yang saya contohnya yang kedua ya, achievement motivation itu hafiz dan hafizah, tapi disuruh sama ibu dan bapaknya, kamu sok pesantren ya biar jadi hafiz dan hafizah. Nah, tapi kalau yang ketiga ini, saya ingin pesantren karena saya ingin jadi hafiz dan hafizah. Saya ingin
murojaah setiap hari, saya ingin eh, apa belajar Al-Quran dengan sungguh-sungguh menjadi penghafal Quran karena saya ingin menjadi penghafal Quran dan memberi mahkota pada ibu dan ayah saya di surga. Nah, itu inner motivation. Ini bisa ditumbuhkan dalam diri kalian ya, bisa. Dari sekarang sudah melihat gitu ya, contoh-contoh yang baik. Oh, kalau jadi seorang penghafal Quran tuh caranya seperti ini, langkah-langkahnya seperti ini. Oh, enak ya kalau jadi hafiz Quran, jadi penghafal Quran. Kalau perempuan jadi hafizah tuh enak ya, jadi penghafal Quran, jaminannya loh dari Allah. Kalau itu tidak pernah bohong. Enak ya kalau saya jadi dosen, misalnya gitu ya. Kalau mau jadi dosen tuh harus begini, begini, begini. Kalau saya mau jadi dosen berarti saya harus kuliah dari jurusan pendidikan, berarti saya SMP, nanti SMA, dari SMA kuliahnya ke UPI, kalau nggak ke UPI ke UIN. Misalnya kalau di Indonesia ya, ke UPI, ke UIN, nanti saya ngambil lagi S2, ngambil lagi S3, saya bisa jadi dosen di usia yang relatif muda. Nah, itu inner motivation. Jadi tingkatannya lebih tinggi lagi. Bisa kalian dapatkan ya, bisa kalian tumbuhkan motivasi, inner motivation. Terus saya mah sekarang baru tingkatnya fear motivation ya, it's okay, nggak apa-apa. Nanti kan ada tingkatannya lagi, diasah lagi, dipikirkan lagi, nanti jadi achievement motivation. Yang udah paling keren, inner motivation. Dan di sini kan ingat ya, motivasi dan prestasi belajar itu eh, daya dorong untuk bekerja habis-habisan untuk menjadi predikat unggul, unggul dalam bidangnya, yang jadi guru unggul dalam bidang keguruannya, yang jadi dosen unggul jadi bidang kedosenannya, yang jadi penghafal Quran unggul dalam bidang penghafal Qurannya, yang jadi seniman unggul dalam bidang keseniannya, yang jadi scientific ahli sains unggul dalam bidang ahli sainsnya. Semua bidang yang kalian sukai, kalian unggul. Dalam bidang olahraga, jadi football player itu jadi pro player, pemain yang profesional. Jadi suka jadi gamer atau youtuber itu jadi profesional youtuber, profesional gamer sampai go internasional. It's okay, nggak apa-apa, ya kan? Yang penting profesional. Nah, oke, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi berprestasi. Yang pertama, faktor individual. Dalam hal ini, faktor individual yang dimaksud terutama adalah faktor intelijensi atau kecerdasan. Ini sudah bawaannya dari lahir ya, dari Allah. Intelijensi itu kecerdasan atau ditunjukkan dengan nilai IQ. Dan faktor penilaian individu tentang dirinya. Jadi dirinya menilai dirinya. Gitu. Oh, saya tuh bisa loh. Nah, itu individu. Saya tuh nggak bisa ya, pasti nggak bisa. Karena menilai dirinya nggak bisa. Tapi kalau menilai dirinya bisa, pasti bisa. Itu faktor individual, selain IQ ya, selain kecerdasan. Lalu yang kedua adalah faktor lingkungan. Maksud dari faktor lingkungan di sini adalah segala sesuatu yang berada di luar diri individu yang turut mempengaruhi motivasi berprestasi. Misalnya, lingkungan sekolah, teman-teman, lingkungan keluarga. Ini mempengaruhi motivasi berprestasi. Lihat teman-temannya penghafal Quran, pasti mau jadi penghafal Quran. Lihat teman-temannya hobi berdebat, wah saya mau nih kayaknya nih jadi pengacara, jadi seorang ahli debat. Kalau misalnya itu kan ada ya lomba debat sampai internasional, debat ekonomi, debat fisika, debat IPA ya, debat sains, debat sosial juga ada. Itu gimana lingkungan? Kalau lingkungannya bagus, ya pasti bagus. Kalau lingkungannya nggak bagus, motivasinya juga nggak bagus. Dan yang dilihatnya hal-hal yang jelek, bukan hal-hal yang bagus. Jadi faktor lingkungan. Ini ada tanda-tanda selanjutnya ya, tanda-tanda orang yang memiliki dorongan kesuksesan tinggi. Ada tandanya. Satu,
lebih suka dan puas terhadap prestasi hasil usaha sendiri. Jadi, hasil usaha sendiri, tidak melihat hasil usaha orang lain atau mencontek, menjiplak, plagiarisme, plagiat, mencontek, tidak. Dia tidak puas. Kalau hasil sendiri mau jelek mau bagus dia puas. Itu hasil sendiri, bisa dipertanggungjawabkan. Itu tanda orang yang memiliki dorongan kesuksesan tinggi. 2, apalagi? Sukses itu bukan karena nasib bujur, tapi hasil perjuangan. Wah, nasib ini. Enggak lah, nasib saya sukses bukan, tapi hasil perjuangan. Kegagalan bukan berarti sial, tapi karena volume usahanya masih kurang. Wah, ini gagal karena sial nih saya belum beruntung. Bukan, tapi usahanya kurang maksimal. Coba kalau saya bangun lebih pagi ya, coba kalau saya belajar lebih giat ya, coba kalau saya menghafalnya dari kemarin ya, dari bulan kemarin. Mungkin pas ujian saya nggak lelah, karena udah menghafal, udah menganalisa, bukan menghafal lagi, udah menganalisa, sudah membaca jauh-jauh hari. Lalu tandanya apa lagi? Tanda orang yang memiliki dorongan kesuksesan tinggi, mereka kreatif, mencipta ya, lebih gigih, wah semangat, energik, dan lebih suka bertindak daripada berdiam diri, produktif, dan penuh inisiatif. Penuh inisiatif, aduh ini guru belum masuk aja ya, coba aku tanya ke ruang guru. Inisiatif. Wah, ini saya males, nggak ngapa-ngapain, nggak mau baca, nggak mau nulis, nggak mau beberes, baju biarin kotor, sampah berserakan cuek aja. Nah, itu tidak produktif. Yang produktif masa sapu, lihat sampah diambil, walaupun bekas orang lain, tapi diambil. Itu salah satu orang yang itu ya produktif juga tuh. Apalagi kalau sampah diambil, dilihat, ini kayaknya bisa dijadikan barang di recycle deh, dijadikan tempat pot bunga, dijadikan tas, diambil sampah bekas orang lain, dikumpulin, dibersihkan satu-satu, di-reduce, reuse, dan recycle, digunakan kembali, diciptakan barang-barang baru. Produktif sekali dan penuh inisiatif. Yang kelima, suka tantangan dan memilih tugas yang resikonya realistik sesuai kemampuan nyata yang dimiliki. Jadi, wah saya teh belum bisa naik motor, tapi maksain naik motor. Ya, itu nggak realistik ya. Jadi dibelajar dulu naik sepeda. Oh, gini, udah seimbang, udah segala macam. Saya sudah bisa. Ya udah saya belajar naik motor. Naik motor tapi jangan ke jalan raya. Kenapa? Belum punya SIM. Kalau ada apa-apa kan, kalau kalian underage ya, di bawah umur itu belum boleh. Jadi kalau misalnya mau belajar naik motor juga seputaran komplek, nggak apa-apa. Yang terakhir, selalu mengevaluasi dan mencari umpan balik untuk lebih giat lagi. Jadi mengevaluasi teh, ini benar nggak ya kalau begini? Kenapa ya ada yang salah? Kenapa nilai saya 6 ya? Harusnya nilai saya teh 8, dah ini teh benar-benar. Kenapa ya ada yang salah? Dievaluasi lagi. Kalau yang salahnya dari diri kalian, oh iya benar saya salah. Kalau yang salah dari orang lain, oh nanti aku mau tanya ke ibu guru atau ke bapak guru, kenapa nilai saya 6, padahal ini jawabannya yang ini betul. Nah, bisa jadi orang lainnya yang salah. Nah, itu perlunya evaluasi. Nah, oke, lalu umpan balik. Setelah dievaluasi, diumpan balik. Jadi harus bagaimana ke depannya biar lebih bagus lagi. Oke, selanjutnya. Ada 4 cara untuk menumbuhkan motivasi berprestasi. Nah, ini harus diperhatikan dengan baik ya, karena nanti ada praktek. Nah, oke, kita sebelum praktek kita cek dulu. 4 cara menumbuhkan motivasi berprestasi. Pertama, tetapkan tujuan. Ini seperti minggu kemarin ya, menetapkan tujuan mau jadi apa. 1, penghafal Quran. 2, susunlah target yang masuk akal. Target nomor 2. 1, dalam 3 tahun saya bisa hafal 5 juz. Juz 25 sampai juz 30 dengan baik dan benar. Targetnya ya.
3 tahun. 3. Belajar menggunakan bahasa prestasi. Bahasa prestasi kata-kata yang optimis. Saya pasti bisa menjadi penghafal Quran dalam 3 tahun menghafal 5 juz. Yang keempat, belajar sendiri, cermat, menganalisis diri. Nah, kalau yang nomor 4 ini, satu itu yang cara-caranya ya. Satu, belajar 5 juz itu cara-caranya seperti apa. Misalnya satu, memperbaiki bacaan. Dua, belajar sama ustadz. Tiga, bla 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 bla, sampai mendetail. Ya, itu cara menumbuhkan motivasi berprestasi, 4 cara. Nah, ini prakteknya motivation. Terapkanlah cara menumbuhkan motivasi berprestasi dalam kehidupanmu berdasarkan teori yang sudah dipelajari. Tadi kan contohnya menjadi hafal Quran. Misalnya kalau kalian memiliki goal settingnya atau tujuannya ingin menjadi ahli pemerintahan, ingin menjadi presiden, ingin menjadi dokter, tetapkan tujuan nomor 1. Tetapkan tujuan, goal setting, titik 2, dokter, target, dalam, ini waktu ya kalau target, dalam berapa tahun bisa anu. Yang ketiga, kata-kata optimis menggunakan bahasa prestasi. Keempat, langkah-langkahnya untuk jadi dokter itu apa? Silahkan, ini menjadi tugas kalian ya. Praktek, terapkan cara menumbuhkan motivasi berprestasi dalam kehidupanmu berdasarkan teori yang sudah dipelajari. Dan semua pekerjaan akan dikumpulkan di minggu keempat, karena hari ini adalah minggu kedua, jadi kalian masih ada kesempatan 2 minggu lagi untuk mengumpulkan tugas. Oke? Bu Nina cukup sekian untuk hari ini, dicukupkan ya. Silahkan videonya kalau kurang jelas boleh ditonton berulang kali. Kalau misalnya perlu dicatat, silahkan boleh dicatat. Kalau dirasa nggak perlu dicatat dan sudah ada di video, ya udah nggak apa-apa. Yang jelas semua tugas, baik BK maupun bahasa Inggris itu harus rapi ya penugasannya. Kalau bahasa Inggris kan ada ya di buku paket Erlangga. Kalau yang ini berarti kalian mengerjakan di buku tulis khusus bimbingan dan konseling. Oke. Tetap semangat, tetap sehat, tetap soleh dan soleha. Jangan lupa untuk semangat belajar dan mengerjakan semua kewajiban-kewajiban kalian sebagai siswa SMP Plus Ar-Rahmat. Tetap semangat. Salam konseling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sampai jumpa.